Tepat ketika Nanako masih bertanya-tanya apa yang terjadi, Raya yang berada di samping sangat bersemangat sehingga telapak tangannya mulai berkeringat. Dia sekarang adalah prajurit bintang 5, dan ketajaman indranya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak berniat untuk menguping pembicaraan antara Tama dan Ito Yuhiko di kamar mandi tadi, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Karena itu, dia sudah tahu saat ini bahwa Ito Yuhiko telah menumbuhkan kakinya dengan mengandalkan pil remodeling yang diberikan oleh Tama, yang membuatnya sangat bersemangat, karena dalam 2 jam, pesawat ibunya juga akan mendarat di New York. Kemudian, seperti Ito Yuhiko, ibunya dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus dan menjadi manusia normal kembali. Beberapa menit kemudian, Ito Yuhiko mengenakan pakaian olahraga yang telah disiapkan Tama sebelumnya, dan berjalan keluar dari kamar mandi ditemani oleh pengurus rumah tangga. Pada saat ini, mata dan hidung Ito Yuhiko merah, dan ritme berjalan agak lambat, dan bahkan sedikit kaku, tapi ini bukan karena ada masalah dengan kakinya, tetapi karena kegembiraannya belum tenang saat ini. Melihat Ito Yuhiko keluar, Nanako buru-buru bangkit dan melangkah maju, dan hanya setelah beberapa langkah, dia melihat keanehan ayahnya. Yang pertama adalah bahwa ayahnya tidak memakai hakama bertato yang dia kenakan sebelumnya. Yang kedua adalah dia benar-benar berganti pakaian olahraga dengan celana pendek dan lengan pendek, dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa protesis ayahnya juga mengubah gayanya. Protesis sebelumnya bukanlah produk ekologis sepenuhnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa canggih prostesisnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya mensimulasikan bentuk tubuh manusia, jadi paha, lutut dan betisnya semuanya terbuat dari paduan titanium untuk berfungsi sebagai bagian tulang asli. Prostesis Ito Yuhiko sangat indah dan elegan. Menggunakan bahan bionik yang mirip dengan otot manusia di paha dan betis, untuk mensimulasikan kontur dan efek visual dari otot nyata. Tapi bagaimanapun juga ini adalah prostesis. Untuk memudahkan pemeliharaan, dan tidak mempengaruhi aktivitas beberapa komponen prostesis, sendi lutut dan sendi pergelangan kakinya terkena bagian logam. Jika Anda tidak mengenakan celana, Anda dapat melihat keempat sambungan titanium alloy pada kedua kaki palsu secara sekilas. Namun, Nanako menemukan bahwa 2 kaki palsu ayahnya dibuat sangat nyata. Bahkan sendi dari komponen logam asli telah menjadi bahan yang sama dengan otot manusia. Tidak mungkin untuk melihat bahwa mereka palsu. Sepenuhnya normal. Emi, yang berada di samping, juga melihat perbedaannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, prostesis yang realistis, tidak ada jejak prostesis sama sekali. Dan itu mungkin untuk membuatnya terlihat seperti yang asli." Nanako tidak bisa tidak terkejut. Dia berteriak, "Ayah, kaki palsumu yang baru memang terlalu realistis. Jika orang asing melihatnya, dia tidak akan pernah mengira itu adalah kaki plu. Ini terlihat sangat sempurna. Apakah prostesis canggih seperti itu diberikan kepadamu oleh Tuan Renza?" Ito Yuhiko menatap putri dan saudara perempuannya, tersenyum penuh pengertian, dan berkata dengan serius, "Kaki ini memang diberikan kepadaku oleh Tuan Renza." Kata demi kata yang sangat serius. "Tapi, ini bukan kaki palsu, ini adalah kakiku. Kaki asli yang tumbuh di tubuhku." Kata-kata Ito Yuhiko membuat Emi dan Nanako tercengang. Keduanya saling memandang dengan tidak percaya di wajah mereka. Melihat ekspresi tercengang dari mereka berdua, Ito Yuhiko mau tidak mau melakukan beberapa gerakan mengangkat kaki tinggi di tempat, dan berkata dengan penuh semangat, "Emi, Nanako, lihat. Aku tidak bercanda, kaki ini benar-benar bukan prostetik, ini kakiku sendiri." Emi tiba-tiba berseru, "Apa? Kakak, ini, bagaimana ini bisa terjadi?" Nanako, yang tercengang di samping, tiba-tiba sadar kembali dan bergegas ke ayahnya.
Di depannya, dia bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apa aku benar-benar tidak bermimpi? Kakimu benar-benar pulih?" Dia berkata sambil mengangguk, "Iya Nanako, ini asli. Kaki ayah benar-benar kembali normal." Nanako langsung gembira. Dia berbalik tanpa sadar, melihat Tama tidak jauh di belakang, dan tersedak, "Tuan Renza, kau menyembuhkan kaki ayah, kan?" Tama tersenyum dan mengangguk ringan. Air mata langsung menggenang di mata Nanako. Saat ini, dia tiba-tiba meraih ujung kimono dengan kedua tangan dan berlari ke arah Tama. Ketika dia hendak berlari ke arahnya, dia membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Saat ini, Nanako tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tama. Pada saat ini, dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluknya erat-erat. Dan Tama merasakan tubuh Nanako yang lembut dan harum, dan mau tak mau merasa kasihan di hatinya. Seperti yang dia katakan pada Ito Yuhiko sebelumnya, menyelamatkannya adalah segalanya untuk Nanako. Melihatnya terlihat begitu bahagia dan bersemangat sekarang. Adapun Ito Yuhiko sendiri, itu hanya pembawa yang digunakan untuk membuat Nanako bahagia. Nanako memeluknya erat, membenamkan wajahnya di dadanya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ribuan kata tersangkut di tenggorokannya saat ini, dan dia terdiam. Dia hanya ingin memeluknya begitu erat, sedikit lebih lama, dan kemudian sedikit lebih lama. Nanako, yang melemparkan dirinya ke pelukan Tama, sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan berbisik pelan dengan suara seperti nyamuk, "Terima kasih, Tama." Tama mendengar suaranya yang halus, tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya dan menepuk punggungnya beberapa kali. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi, sepertinya mereka telah setuju, dan semuanya diam. Raya melihat semua ini di matanya, dan dia merasa sedikit iri di hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Renza dan Nona Nanako benar-benar pasangan yang cocok. Ada begitu banyak wanita di sekitar Tuan Renza yang mencintainya, tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa seperti Nanako. Dia terlihat sangat baik dengan Tama di mana-mana, itu benar-benar membuat iri. Emi, yang sedih karena kakaknya, mau tidak mau memeluk Ito Yuhiko dengan lembut saat ini, menangis sambil tersedak, "Kakak, sejak kecelakaanmu, aku telah menunggumu untuk menghiburku setiap hari, dan sekarang aku akhirnya bisa mendapatkan keinginanku. Tolong jangan jatuh ke dalam keadaan buruk seperti dulu di masa depan, tolong." Melihat perhatian dan cintanya, dia berulang kali berkata, "Emi, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengasihani diriku sendiri lagi, bahkan ketika langit jatuh mulai hari ini. Aku pasti akan bersorak." Pada saat ini, pintu kamar mandi lainnya terbuka. Tanaka, yang mengenakan pakaian olahraga yang sama, keluar dengan gemetar. Ketika dia melihat Ito Yuhiko, dia langsung menangis, dengan suara serak, dan tersedak oleh kegembiraan, "Tuan, kau telah pulih." Ito Yuhiko menatap Tanaka yang juga berdiri dan berjalan keluar sendiri. Tanaka, air mata mengalir lagi dengan tidak memuaskan. Dia segera mengulurkan tangannya ke arah Tanaka, dan pada saat yang sama mengambil kakinya dan berjalan ke arahnya. Ketika Tanaka melihat ini, dia bahkan lebih emosional dengan dua tangan terentang dan berlari 2 langkah untuk menemuinya. Keduanya menggenggam tangan mereka bersama-sama dengan kegembiraan, dan Ito Yuhiko penuh dengan air mata, dan berkata dengan sangat lega, "Tanaka, aku bisa melihat hari ini semua karena perlindunganmu. Sekarang setelah kamu kembali normal, aku benar-benar bersyukur. Aku tidak menyesal." Tanaka bahkan terisak dan berkata, "Tuan, melihatmu berdiri lagi lebih penting bagiku daripada apapun." Tama melihat bahwa tuan dan pelayan bersimpati satu sama lain, dan dia tergerak pada saat yang sama, dan mau tidak mau diingatkan, "Kalian berdua, renovasi anggota badan yang terputus masih sedikit mengejutkan bagi dunia luar,
Jadi setelah kalian berdua kembali ke Jepang, kalian harus berhati-hati untuk tidak mengekspos detail renovasi kaki kalian di depan orang asing. Agar tidak menimbulkan perhatian yang tidak perlu. Ito Yuhiko berkata tanpa ragu, pasti, yakinlah Tuan Renza, saya tidak akan pernah membiarkan orang luar melihat kaki saya. Tanaka juga mengungkapkan posisinya, sama di sini. Jangan khawatir, Tuan Renza. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.